Raja Namrud ini Ibu, raja yang sangat zalim. Dia berkuasa kurang lebih 500 tahun. Lama Pak. Jadi kan usianya panjang-panjang. Jadi selama 500 tahun itulah dia membodohi rakyatnya. Jadi kalau 3 periode belum seberapa. Raja Namrud ini Ibu, dia raja yang sangat zalim. Ya, otoriter. Tidak ada orang boleh berbeda dengan dia, membunuh orang itu mah gampang aja Pak Ibu. Ciri-ciri raja otoriter begitu. Kalau ada yang oposisi berbeda, itu tidak bisa aman tuh. Makanya Ibrahim nanti ceritanya dibakar. Dibakar karena berbeda. Di sana tidak boleh ada yang berbeda. Kalau berbeda dibakar, dibunuh atau dibakar. Ya, yang berkata benar, yang berbeda dari raja, kalau tidak diusir, dibunuh, dibakar atau dipenjara. Itu ciri-ciri raja yang tidak boleh kita berbeda dengan dia. Jadi Raja Namrud ini Pak Ibu, suatu hari dia bermimpi itu ada anak kecil masuk ke ruangannya, ke kamarnya, lalu merampas mahkotanya dan menghancurkan mahkotanya. Dia mimpi begitu tuh. Ya. Lalu dia panggil semua ahli takwil mimpi. Apa itu arti mimpi itu? Maka kata ahli takwil mimpi, tahun ini akan lahir seorang anak yang akan menghancurkan mahkotamu, kerajaan. Takwil mimpi begitu. Maka Raja Namrud menyuruh semua anak yang lahir di tahun ini agar dibunuh, tangkap, dibunuh. Nah, kebetulan Ibrahim lahir di tahun itu. Ibunya hamil. Maka dibawalah dia oleh ayahnya, ibunya ini, oleh ayahnya dibawa ke suatu tempat yang jauh dari Babil, itu di sebuah goa. Maka ibunya melahirkan Ibrahim di situ, di goa itu. Nabi Ibrahim sejak lahir tidak pernah berbuat musyrik seperti yang dilakukan kaumnya. Sama dengan ya Nabi Muhammad, sama dengan itu Ali bin Abi Thalib juga, sama dengan bapak Nabi juga tidak musyrik. Mereka pengikut ajaran Ibrahim yang Hanif namanya. Hanif itu lurus, ya condong kepada kebenaran. Dua yang dilakukan Ibrahim untuk keimanan dia. Satu, mencari Tuhan, membuktikan Tuhan itu seperti apa dengan penglihatannya. Dan yang kedua, dia mencari hari akhirat. Seperti apa kebenaran hari akhirat nanti disebutkan di Al-Baqarah 260. Nah, ketika dia bertanya pula bagaimana nanti hari akhirat Allah menghidupkan yang mati, maka Ibrahim disuruh menyembelih 4 ekor burung. Ya, kata Allah, maka ambil 4 ekor burung, maka sembelih. Ibrahim pun menyembelih 4 ekor burung, lalu 4 ekor burung itu ditumbuk. Kalau sekarang di blender Pak ya, di blender, ditumbuk. Ya, lalu dijadikan satu. Setelah satu dibagi 4, taruh di sisi bukit yang berbeda. Panggil lagi kata Allah. Maka semua burung tadi mencari bagian tubuhnya dan dia menyatu, hidup dan terbang kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak, ibu-ibu, kaum muslimin jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah, kembali kita bersyukur kepada Allah atas segala karunia-Nya. Salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya muliakan, terakhir kita bahas tentang kisah Nabi Salih. Malam ini kita akan bahas kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim ini Bapak Ibu, nabi yang paling banyak juga diceritakan dalam Al-Quran selain Nabi Musa. Ya, karena Nabi Ibrahim ini disebut bapaknya para nabi dan musuh dakwanya juga hebat. Ya, Raja Namrud seperti Musa, Fir'aun. Maka cerita Ibrahim banyak diceritakan Allah dalam Al-Quran untuk menghibur Nabi. Agar Nabi ketika menghadapi kesulitan dalam berdakwah, beliau ingat ya kisah nenek moyang beliau Nabi Ibrahim, yang juga tidak kalah sulitnya dakwahnya daripada beliau. Nah, sebelum kita bahas kisah Nabi Ibrahim ini, ada beberapa episode dalam Al-Quran. Kita akan lihat beberapa kemuliaan atau keistimewaan Nabi Ibrahim yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Jadi Nabi Ibrahim ini Ibu memang Nabi yang istimewa, sehingga Allah menyebutkan kelebihan-kelebihannya di dalam Al-Quran. Pertama, Nabi Ibrahim itu
disebut sebagai manusia yang paling penyayang dan penyantun. Itu disebutkan Allah di surat At-Taubah 114. Kata Allah, inna Ibrahim la'awwahud halim. Sesungguhnya Ibrahim itu manusia yang paling penyantun dan paling peiba. Jadi awah itu artinya yang banyak berta'awuh. Ta'awuh itu onde. Itu namanya ta'awuh. Ya awah. Orang kalau begitu Ibu tanda hatinya mudah tersentuh. Bapak Ibu kalau nampak sesuatu di jalan yang mungkin menyentuh perasaan, maka beliau akan berkata, itu namanya orang yang awah. Jadi Ibrahim itu gampang bersimpati dengan derita orang. Itu namanya awah. Dan halim, santun. Itu kenapa namanya Ibrahim. Ibrahim itu bahasa Syriania. Kalau bahasa Arabnya Abun Rahim. Abun itu bapak, Rahim itu penyayang. Jadi Abrahim itu artinya itu bapak yang penyayang. Tapi orang Syriania atau Ibrani menyebutnya Ibrahim. Bahasa Arabnya Abrahim. Karena dia penyayang sekali. Jadi Ibrahim itu manusia yang paling santun, yang paling penyayang. Makanya dia diberi sifat awahun halim. Nabi Ibrahim ini Ibu, dalam kitab Ihya Ulumuddin diceritakan, saking penyantunnya dia. Nabi Ibrahim tidak pernah tidur di malam hari. Tidak pernah tidur di malam hari. Kecuali di hari itu dia sudah memberi makanan dari 10 sampai 100 orang. Itu Ibrahim itu Pak. Jadi Ibrahim itu tidak pernah tidur di malam hari, kecuali di hari itu sudah memberi makan 10 sampai 100 orang. Itu awahnya. Dia tidak bisa melihat orang susah. Tidak bisa melihat orang itu kelaparan. Makanya diceritakan Ibrahim itu kalau ada makanan di rumahnya, dia berjalan kadang sampai 3 mil untuk mencari kawan makan. Beda Jawa, awak lah 3 mil orang berangkit baru makan awak. Enak. Kalau Ibrahim dia tidak akan makan kecuali mencari kawan dulu untuk makan. Jadi Ibrahim itu tidak pernah makan sendiri. Tidak pernah. Dia kalau makan selalu berkawan. Itulah awahnya Ibrahim. Dia sangat bersimpati dengan orang. Jadi Ibrahim itu manusia yang paling santun, kata Allah, yang paling lembut, hingga dia disebut dengan awahun halim. Itu kenapa pindah ke anaknya besok Nabi Ismail. Fabasyarnahu bighulamin halim. Ya di surah As-Saffat. Ya, kami berikan dia berita gembira mendapatkan anak yang santun pula, namanya Halim, Ismail. Jadi Nabi Ibrahim itu Allah sebut sebagai manusia yang paling lembut dan paling santun, dan itu kenapa namanya Ibrahim. Jadi Ibrahim itu bukan bahasa Arab ya. Makanya Ibrahim itu tidak boleh pakai tanwin. Tidak boleh Ibrahimun, Ibrahiman, Ibrahimin, tidak boleh. Yang boleh itu Ibrahimu atau Ibrahima. Dia bukan bahasa Arab. Seperti Ismail bukan bahasa Arab. Kalau bahasa Arabnya Sami Allah. Ya, Ishak juga bukan bahasa Arab. Kalau bahasa Arabnya Idhak atau Adhak, tertawa artinya. Ya, Musa juga bukan bahasa Arab, Harun bukan bahasa Arab. Muhammadun bahasa Arab itu. Makanya pakai tanwin. Ya. Jadi Ibrahim itu disebut Ibrahim karena dia manusia yang paling penyayang. Abun Rahimun, kira-kira begitu arti bahasa Arabnya. Yang kedua, Ibrahim itu di dalam Al-Quran disebut umat. Coba Bapak baca nanti An-Nahl 120. Kata Allah, Inna Ibrahima kana ummatan. Kata Allah, Ibrahim itu adalah satu umat. Ada sebagian menerjemahkannya dengan imam. Tapi sebagian memahami memang Ibrahim itu umat. Kalau umat itu kan banyak Pak. Padahal Ibrahim sendiri. Kenapa disebut umat?
Karena kebaikan Ibrahim itu setara dengan kebaikan yang dilakukan satu umat. Jadi kalau dikumpulkan kebaikan umat Muhammad ni Pak Ibu, itu setara dengan kebaikan seorang Ibrahim. Karena Ibrahim itu disebut satu umat. Kebaikan-kebaikan banyak orang, itu semuanya terkumpul pada kebaikan yang dilakukan oleh Ibrahim. Coba Pak Ibu bilang, berapa banyak orang haji sejak dulu sampai hari kiamat? Itu pahalanya untuk Nabi Ibrahim semua tu. Karena ritual haji itu mereka, Nabi Ibrahim yang memulai itu. Ibrahim yang memanggil manusia pergi haji. Ibrahim yang membangun Ka'bah. Ibrahim yang membangun, yang mengajarkan manasik haji. Maka ibadah haji itu sebanyak apa orang haji, sebanyak apa orang umrah, sebanyak apa pahala mereka, semua itu untuk Nabi Ibrahim. Itu kenapa dia disebut umat. Ibrahim itu kata Allah umat, padahal dia sendiri, tapi disebut umat. Karena begitu banyaknya kebaikan Ibrahim. Itu kenapa Ibrahim itu Pak Ibu, semua agama mengaku bahagian dari Ibrahim. Nasrani mengatakan Ibrahim mereka, Yahudi mengatakan Ibrahim mereka, umat Islam mengatakan Ibrahim mereka. Nah, itu buktinya Ibrahim itu umat. Ya, dia umat. Yang ketiga, Ibrahim itu disebut imam. Disebutkan di surah Al-Baqarah 125. Wa izibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atamahunna qala inni ja'iluka lin-nasi imaman. Ketika Ibrahim diuji oleh Allah dengan banyak ujian, lalu semua ujian itu selesai, dia lalui, maka Allah berkata, saya mengangkat engkau jadi imam. Imam itu artinya teladan, memimpin manusia. Jadi Ibrahim itu Pak Ibu teladan semua manusia. Tidak ada satupun manusia yang mencela Ibrahim. Orang Yahudi memuji Ibrahim, orang Nasrani memuji Ibrahim, orang Islam memuji Ibrahim, hingga sebagian agama-agama bumi atau agama ardi itu juga memuji Ibrahim. Makanya katanya dewa Brahma itu Ibrahim juga itu, Brahma. Wallahu a'lam ya, tapi katanya begitu. Karena Ibrahim itu imam, dia teladan semua manusia. Ya, Ibrahim itu Allah sebut sebagai imam. Ini bedanya Bapak Ibu dengan Nabi Adam. Kalau dulu Nabi Adam disebut khalifah. Khalifah itu pemimpin juga, tapi pemimpin dunia. Makanya begitu Nabi Adam disebut khalifah, langsung oposisi datang, iblis. Karena kalau Bapak Ibu memilih jadi pemimpin dunia, banyak oposisinya. Jadi kalau pemimpin dunia ini banyak orang yang ingin, maka oposannya banyak. Tapi kalau imam, tidak ada oposisi imam. Imam yang salat memimpin kita, imam salat ini kan imamnya. Tidak ada oposisi. Ruku dia ruku semua, sujud dia sujud semua, tidak begitu. Tidak ada oposisi. Dan tidak boleh protes. Kalau salah imam itu baca subhanallah. Salah dia lagi baca subhanallah. Salah dia lagi baru berpisah. Kalau sudah subhanallah yang ketiga, tidak juga berubah dia, maka mufarakah berpisah. Tidak boleh kudeta. Tidak boleh imam dikudeta Pak. Ya, dia bikin imam tandingan tidak boleh. Tidak boleh itu. Imam tidak boleh dikudeta, tidak boleh dicaci maki. Jadi kalau imam itu salah, ingatkan subhanallah. Sudah 3 kali dia salah, sudah tidak boleh dicaci maki, berpisah saja. Jadi Bapak Ibu kalau 3 kali subhanallah tidak berubah imam kalau yalah pakak imam kalian, tidak boleh itu. Ya. Karena imam tidak boleh dicaci, tidak boleh oposisi, tidak boleh kudeta. Maka Ibrahim itu memang begitu, semua agama patuh ke dia. Makanya semua disuruh mengikut fattabi millata Ibrahim Hanifah. Ikutilah apa yang diajarkan Ibrahim, karena Ibrahim itu condong kepada kebaikan. Nah, itu kenapa Ibrahim disebut imam. Jadi pemimpin itu ada 2 Bapak Ibu ya, ada khalifah, itu pemimpin dunia, khalifah fil ardi. Kalau imam itu pemimpin spiritual. Makanya yang paling baik jadi imam, bukan jadi khalifah. Kalau jadi khalifah banyak lawan. Kalau jadi imam tidak ada lawan apa? Orang patuh kawak sadonya. Orang antuk sadonya. Apa kalau jadi imam, apa yang apa baca orang antuk mendengar enak. Kalau Bapak Ibu jadi pemimpin dunia, jadi pejabat, wali kota, bupati mengecek wak, keciang semah, dia cek ini Pak. Dia lagi nak Pak. Kalau imam tidak bisa begitu Pak. Maka rugilah orang Pak lah jadi imam, tu
tu pindah jadi khalifah. Rugi tu. Yang baik jadi khalifah, pindah jadi imam. Itu bagus tu. Tapi jadi imam, jadi kiai, jadi ustaz, pindah jadi pejabat. Tu keliru tu Pak. Keliru tu. Ya keliru tu Pak. Kalau ada orang sudah jadi imam Pak, ya, kalau jadi buya, ustaz, kiai, atau jadi pejabat, itu rugi tu Pak. Karena ada oposan tu, banyak oposisi nanti tu. Ya Pak, banyak caci maki nanti tu. Coba Pak jadi imam tak ada yang mencaci Pak. Ya saya ceramah, saya khutbah Pak, khutbah Jumat. Marah-marah pun saya khutbah Pak. Orang antuk, saya tak ada mengecek surang lo Pak. Ya nak. Kalau pejabat apa? Cola berang-berang Pak, lari surang lah. Kalau khatib berang-berang, ada orang lari Pak. Itu hebatnya jadi imam. Makanya Ibrahim dipilih jadi imam. Kalau Nabi Adam khalifah, Nabi Daud juga khalifah. Ya, nah, jadi Ibrahim itu teladan, ikutan. Semua manusia itu mencontoh Ibrahim. Apapun, makanya ritual haji, salat, itu semuanya mencontoh Ibrahim. Ya, karena Ibrahim itu bapak tauhid. Ya, ajaran monoteis atau tauhid semuanya merujuk ke ajaran Ibrahim. Ada beberapa bagian yang disempurnakan. Nah, kenapa Ibrahim jadi imam? Wa izib tala Ibrahim rabbuhu bikalimat. Ibrahim itu diuji oleh Allah dengan banyak ujian. Ibrahim itu ujiannya terlalu banyak. Ya, mulai dari dia lahir harus dieksekusi tempatnya jauh. Karena Raja Namrud bikin kebijakan semua anak yang lahir di tahun itu dibunuh. Lalu dia berhadapan dengan bapaknya, diusir oleh bapaknya. Lalu lama tidak punya anak, kemudian dipisahkan pula oleh Tuhan, ya, oleh Ismail itu. Banyak ujiannya, terlalu banyak. Disembelih anaknya, menyembelih anaknya. Maka ujian-ujian itu semua yang membuat dia layak jadi imam. Jadi kalau imam lewat uji kelayakan. Nabi Adam dulu jadi khalifah, tidak diuji. Dia pergi jabatan khalifah dulu. Baru diajan, setelah diajan baru diuji. Itu bedanya imam juga khalifah Pak. Kan Allah berkata, ini ja'ilum fil ardi khalifah. Saya mau jadikan khalifah. Mau jadikan, udah kasih nama, khalifah. Jadi jabatan itu sudah diberikan sebelum diciptakan. Setelah diciptakan, baru anlama Adam al-asma' kula diajarkan dulu. Setelah diajarkan, diuji dulu. Gitu dah. Kalau imam tak, diuji dulu. Setelah layak, lulus, baru jadi imam. Makanya imam ini beda dengan khalifah Pak. Makanya syarat jadi imam itu lengkap. Yang paling baik bacaannya, yang paling banyak hafalannya, yang paling dalam ilmunya, yang paling dulu hijrahnya, yang paling dulu Islamnya, yang paling baik akhlaknya, tuh paling sempurna lah Pak. Itu makanya jadi imam itu. Ya. Nah Ibrahim oleh Allah disebut imam sampai hari kiamat. Nah berikutnya disebutkan di surah An-Nisa, ya 125. Ya, kalau tadi surah Al-Baqarah 124. Ibrahim itu, ya, kata Allah, wattakhazallah Ibrahim khalila. Allah sebut begitu ya. Di surah An-Nisa ayat 125, Ibrahim itu dijadikan Allah sebagai apa nama itu? Sahabat karib Allah. Khalil itu, Bapak Ibu, kalau tangan begini itu namanya khalil. Kalau begini namanya karib atau sahabat. Nih. Tapi kalau sudah begini itu namanya khalil. Ya, saling menempel, saling memasuki. Ya, itu akrab. Jadi hubungan yang paling akrab itu begini, khalil. Kalau begini namanya dekat baru, dekat. Ibrahim itu tidak disebut sahabat Allah, tapi disebut khalilullah. Allah yang sebut begitu. Ya, teman dekat Allah. Nah, hanya dua manusia yang khalil itu Pak Ibu. Satu Nabi Muhammad, dua Nabi Ibrahim. Kenapa Nabi Ibrahim itu disebut kekasih Allah? Karena dia diuji dengan apa? Kekasih-kekasih. Yang dia harus memilih mana yang lebih dia kasih, Allah kah atau makhluk. Dia harus berpisah dengan bapaknya, berpisah dengan kampung halamannya, berpisah dengan anak yang disayanginya. Semuanya dia lewati. Dia lebih memilih Allah. Makanya Nabi Ibrahim disebut Khalil, yang sangat dekat dengan Allah. Karena ujiannya berat. Yang terakhir Nabi Ibrahim disebutkan di surat Al-Anbiya 51, kelebihannya walakat ataina Ibrahim rusdah min qablu. Nabi Ibrahim itu diberikan Allah hidayah sejak masa kanak-kanak. Jadi Nabi Ibrahim itu sudah mendapatkan hidayah
sejak masa kanak-kanaknya. Ya, telah mendapatkan petunjuk. Kenabiannya itu diperoleh sejak masa dia ya sebelum dewasa. Kenapa begitu? Itu kenapa nanti kita baca nanti di surat Al-An'am ya, mulai ayat 74 sampai 79, di mana Ibrahim itu melakukan pengamatan untuk mencari siapa itu Tuhan. Ya, dia mengamati benda-benda langit, ya bintang, bulan, matahari, hingga akhirnya dia menemukan siapa itu Tuhan. Bagaimana dia bisa disebut orang yang mendapatkan rusdah sebelum dia kanak-kanak? Jadi cerita Nabi Ibrahim ini, Ibu, ya, dia Nabi Ibrahim ini putra Azar. Ini nama lengkapnya saya sebutkan. Nama Ibrahim itu adalah Ibrahim bin Azar bin Nahur bin Saruh bin Ra'u bin Fali bin Abir bin Saleh bin Arfaksat bin Sam bin Nuh. Jadi Nabi Ibrahim itu turunan ke-10 dari Nabi Nuh. Jadi Nabi Ibrahim itu turunan ke-10 dari Nabi Nuh. Nabi Nuh turunan ke-9 dari Nabi Adam. Maka dari Nabi Adam ke Nabi Ibrahim ada 20 atau 19 turunan. Kalau masing-masing punya usia 500 tahun, berarti jarak dari Nabi Adam ke Nabi Nuh itu, Ibu, ini kalau 500 tahun saja ya, itu hampir 10.000 tahun. Kurang lebih ya. Nah, lama juga jaraknya itu. Ya, tapi umurnya kan lebih 500 tahun. Karena Nabi Nuh saja 1000 tahun lebih. Ya, Nabi Adam juga 1000 tahun. Ya, jadi Nabi Ibrahim ini turunan ke-10 dari Nabi Nuh. Nah, berarti dia tahu turunan yang ke-19 dari Nabi Adam. Dia diutus Allah ke Babilonia. Jadi Babilonia itu masih turunan dihuni oleh bangsa Babil. Bangsa Babil itu masih turunan Nabi Nuh dari Sam bin Nuh. Dulu kita cerita anak Nabi Nuh kan 4 orang, ya, 4 orang anak Nabi Nuh itu, ya, yang 3 selamat. Sam, Ham, Yafis. Nah, Sam inilah yang melahirkan bangsa Semit, yang salah satu cabangnya adalah bangsa Babil di Irak, di Babilonia, di Irak, Iran sekarang. Nah, Raja Namrud ini, Ibu, disebut raja yang paling luas wilayah kekuasaannya di masa itu. Jadi raja yang paling luas dalam sejarah peradaban manusia wilayahnya itu Raja Namrud. Ada menyebutnya Namrud dengan zal atau ada yang dengan dal, Namrud atau Namruz, sama. Raja Namrud ini, Ibu, raja yang sangat zalim. Dia berkuasa kurang lebih 500 tahun. Lama, Pak. Jadi kan usianya panjang-panjang. Jadi selama 500 tahun itulah dia membodohi rakyatnya. Jadi kalau 3 periode belum seberapa tuh, Pak. Itu Namrud saja 500 tahun, Pak. Lama, Pak. 3 periode sabar aja lah, enggak apa-apa, Pak. Ya, Namrud itu 500 tahun. Lama lagi itu. Ya. Kecuali ya begitulah Bapak Ibu ya, kekuasaan tuh lama. Raja Namrud lama tuh 500 tahun. Jadi Raja Namrud ini, Bapak Ibu, dia raja yang sangat zalim. Ya, otoriter. Tidak ada orang boleh berbeda dengan dia, membunuh orang itu mah gampang aja, Bapak Ibu. Ciri-ciri raja otoriter begitu. Kalau ada yang oposisi berbeda, itu tidak bisa aman tuh. Makanya Ibrahim nanti ceritanya dibakar. Dibakar karena berbeda. Di sana tidak boleh ada yang berbeda. Kalau berbeda dibakar, dibunuh atau dibakar. Jadi memang begitu ciri-ciri raja otoriter. Nabi Musa kan juga begitu. Ya, ketika Nabi Musa berdakwah pilihannya di penjara. Kalau tidak berhenti juga kau di penjara. Jadi ciri-ciri raja otoriter itu begitu. Ya, yang berkata benar, yang berbeda dari raja, kalau tidak diusir, dibunuh, dibakar atau di penjara. Itu ciri-ciri raja yang tidak boleh kita berbeda dengan dia. Ibrahim begitu tuh. Jadi Raja Namrud ini, Ibu, suatu hari dia bermimpi itu ada anak kecil masuk ke ruangannya, ke kamarnya, lalu merampas mahkotanya dan menghancurkan mahkotanya. Dia mimpi begitu tuh. Ya. Lalu dia panggil semua ahli takwil mimpi. Apa itu arti mimpi itu? Maka kata ahli takwil mimpi, tahun ini akan lahir seorang anak yang akan menghancurkan mahkotamu, kerajaanmu. Itu kata takwil mimpi begitu. Maka Raja Namrud menyuruh semua anak yang lahir di tahun ini agar dibunuh, tangkap, dibunuh. Nah, kebetulan Ibrahim lahir di tahun itu. Ibunya hamil. Maka dibawalah dia oleh ayahnya, ibunya ini oleh ayahnya dibawa ke suatu tempat yang jauh dari Babil, itu di sebuah goa.
Maka ibunya melahirkan Ibrahim di situ, di goa itu. Nah, sampai besar tak dibawa ke kampung tu, tak dibawa ke Babil, di sana saja. Nah, disitulah itu Ibrahim melihat bapaknya membuat patung-patung. Ya, Ibrahim melihat bapaknya melihat patung-patung. Nah, disitulah dia bertanya kepada bapaknya, ini apa? Kata bapaknya, ini Tuhan. Kok dibuat? Jadi dari kecil Ibrahim itu sudah kritis, sudah cerdas. Ya, nah, ini diceritakan Allah di surat Al-An'am ayat 74 sampai 79. Kata Allah, wa iz qala Ibrahim li abi Azar. Disebutkan ya, ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya Azar. Nama bapaknya Azar. Atatakhizu asnaman alihatan? Ayah, kenapa engkau membuat patung untuk disembah? Jadi Tuhan. Jadi Tuhannya dibikin, dibuat. Jadi Azar itu tukang patung, tukang pahat kayu. Ya, dibikinlah patung-patung dan itu jadi sembahan, jadi Tuhan oleh bangsa Babil ketika itu ya. Maka kata Allah, kazalika nuri Ibrahim malakutas samawati wal ard. Begitulah kami perlihatkan kepada Ibrahim kekuasaan langit dan bumi. Lalu dia keluar, ini melihat bagaimana nih bapak saya kok bisa begini. Maka dia keluar, kenapa bapak saya kok bikin patung katanya untuk jadi Tuhan. Maka dia pun mencari Tuhan. Falamma janna alaihil lail, ketika dia melihat malam datang, gelap, maka ra'a kaukaban, dia melihat bintang. Ada bintang di langit. Maka kata Ibrahim, haza rabbi. Oh, inilah yang Tuhan. Bukan dibikin bapak saya yang Tuhan. Ini yang Tuhan nih. Kalian tinggi, bercahaya. Jadi Ibrahim itu mengamati, mencari Tuhan dulu. Oh, ini Tuhan nih, bintang. Falamma afala, tiba-tiba bintang ini hilang. Hilang. Maka kata Ibrahim, la uhibbu al-afin. Oh, ini bukan Tuhan nih. Kalau Tuhan pasti tidak hilang. Nah, itu kata Ibrahim begitu. Ini bukan Tuhan nih. Kalau Tuhan pasti tidak bakal hilang. Kalau hilang bukan Tuhan. Falamma ra'al qamara bazigan, besok malam dia perhatikan lagi, nampak bulan besar. Nih, keluar bulan. Kata Ibrahim, haza rabbi. Oh, ini yang Tuhan nih. Haza akbar, ini lebih besar. Ya, ini pasti Tuhan nih. Karena ini lebih besar dari yang kemarin, lebih terang cahayanya. Tapi kemudian itu bulan juga hilang. Falamma afala qala la illam yahdini rabbi la akunanna minal qawmid dhalin. Hilang pun bulan, dia berkata, oh ini bukan Tuhan. Kalau Tuhan tidak mungkin hilang. Udah, tidak ketemu Tuhan. Besok kata Allah, falamma ra'a syamsa bazigatan. Besok dia lihat pula matahari terbit. Oh, ini terang lagi cahayanya nih. Kata Ibrahim, haza rabbi. Ini Tuhan nih, haza akbar. Oh, kok lebih gadang lah dari yang kemarin. Tapi kemudian bintang hilang, matahari pun hilang, maka dia berkata, ini bari'um mimma tusyrikun. Oh, ini bukan Tuhan. Ini bukan Tuhan. Maka Ibrahim berkata, ini wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ard hanifan wa ma ana minal musyrikin. Ini yang pertama dibaca Ibrahim. Ya, kemarin akan jadi doa iftitah ya. Nah, jadi kata Ibrahim, saya menghadapkan wajah saya kepada yang menciptakan langit dan bumi, dan saya adalah orang yang hanif. Jadi hanif itu bukan lurus. Hanif itu artinya condong. Condong kepada kebenaran, condong kepada kebaikan. Nah, dan saya bukan termasuk orang yang musyrik. Jadi Nabi Ibrahim sejak lahir tidak pernah berbuat musyrik seperti yang dilakukan kaumnya. Sama dengan ya Nabi Muhammad, sama dengan itu Ali bin Abi Thalib juga. Sama dengan bapak Nabi juga tidak musyrik. Mereka pengikut ajaran Ibrahim yang hanif namanya. Hanif itu lurus, ya condong kepada kebenaran. Nah, ini Bapak Ibu yang menjadi bukti Ibrahim sejak kecil sudah mendapat rusda. Sudah mendapat petunjuk. Dia sudah mencari Tuhan lewat pengamatan. Jadi Ibrahim ini Bapak Ibu ada dua yang dilakukan Ibrahim untuk keimanan dia. Satu mencari Tuhan, membuktikan Tuhan itu seperti apa dengan penglihatannya. Dan yang kedua dia mencari hari akhirat. Seperti apa kebenaran hari akhirat nanti disebutkan di Al-Baqarah 260. Nah, ketika dia bertanya pula bagaimana nanti hari akhirat Allah menghidupkan yang mati, maka Ibrahim disuruh menyembelih 4 ekor burung. Ya, kata Allah, maka ambil 4 ekor burung, maka sembelih. Ibrahim pun menyembelih 4 ekor burung, lalu 4 ekor burung itu ditumbuk. Kalau sekarang di blender Pak ya, di blender, ditumbuk. Ya, lalu dijadikan satu.
Setelah satu dibagi 4, taruh di sisi bukit yang berbeda. Panggil lagi kata Allah. Maka semua burung tadi mencari bagian tubuhnya dan dia menyatu, hidup dan terbang kembali. Jadi 2 yang dilakukan Ibrahim, Ibu. Pertama, mencari keimanan kepada Allah, membuktikan kebenaran Allah. Yang kedua, membuktikan kebenaran hari akhirat. Karena iman itu 2 saja, Pak Ibu. Iman dengan Allah dan iman dengan hari yang akhir. Itu makanya kata Allah, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir. Wa man kana yu'minu billahi wa bil yaumil akhir. Makanya Ibrahim 2 ini yang dilakukannya, mencari Allah lewat pengamatan tadi ke benda-benda langit dan mencari kebenaran hari akhirat lewat eksperimen ke-4 ekor burung. Tapi ada hal yang menarik juga Pak Ibu. Dalam beberapa kitab tafsir dijelaskan, burung yang disembelih Ibrahim itu ada 4, burungnya beda-beda. Sebab kalau sama burungnya, onderdilnya sama. Jadi bertukar-tukar, tak masalah loh Pak. Menyusunnya lebih mudah. Ini burungnya beda-beda Pak, onderdilnya beda loh. Ya, ada burungnya itu burung elang, ada merpati, ada ayam, ada burung yang bulunya bagus, merah. Ini 4 burung ya, yang disembelih Ibrahim. Tapi itu punya makna, punya filosofi. Kenapa yang disembelih itu elang? Kenapa yang disembelih itu ya burung merpati, burung ayam dan berak? Karena Ibrahim berkata, awalam tu'min, kata Allah, kau tidak percayakah dengan akhirat? Kata Ibrahim, percaya, bala. Walakin liyatma'inna qalbi, tapi saya ingin menemukan ketenangan hati. Nah, kalau kau ingin menemukan ketenangan hati, fakhus arba'atan minat tair, kau sembelihlah 4 ekor burung tadi. Nah, sebab kalau kau sembelih 4 ekor burung itu, hatimu tenang. Itu Pak. Jadi sampai ikut burungku kalau didabi ya Pak, tenang hati Pak. Bukan burungnya didabi, tapi sifatnya. Apa sifat burung elang? Elang itu sifatnya itu perampok, mencuri. Jadi burung elang ku Pak, nyo penciluk. Itu makanya ada pepatah, rasaki alang nak dapat di musang, rasaki musang nak dapat di alang ya. Musang jo alang ku sama-sama penciluk Pak. Itu. Kalau musang menciluk malam, kalau alang menciluk siang. Nuduhnya sama penciluk tu. Ya. Perampok. Jadi kalau kita merampok, mengambil yang bukan hak kita, hati kita tidak akan tenang. Itu filosofinya. Tidak akan tenang hati kita tu. Bapak Ibu kalau ngambil hak orang lain, tidak akan tenang, percayalah. Karena kata itu kalau hatimu tenang, kata Allah, sembelih 4 ekor burung tadi. Itu. Kalau burung merpati itu Bapak Ibu sifatnya hanya berkawan kalau keuntungan ada. Ya enggak? Di saraan makanan tibu itu mah. Abi makanannya tabang itu. Jadi ada orang Bapak Ibu berkawan bukan karena mencari ridha Allah, tapi berkawan dek mencari untung dunia. Kok berkawan apa Josianu atau ibu berkawan ibu tu? Awak kok jinyo berkawan kanyang awak. Aduh enggak. Karena ada orang berkawan jadi Pak, untung dunia. Yang baik dah begitu. Kok berkawan ibu Josianu de. Dan kok jinyo berkawan takana masaji, takana pengajian, nyu ajak ambo pi taklimkan kamari, sanang ambo jinyo. Tu tanang hati begitu kalau berkawan situ. Maka kalau ada berkawan dengan kepentingan, tu dah bilah tu. Tu burung merpati begitu perangainya tu. Berkawan dia ada untung, nak buntung nak kawannya lain. Ya tu Pak. Nah, kalau burung merah ku ria. Nyo asa nampak orang Pak Ibu, nyo kambang sayuk nyo rancak, kagum orang kenya. Bapak Ibu kalau beribadah untuk dipuji orang, untuk dikagumi orang, tak akan tenang hati dah. Sebab Bapak kalau nak dikagumi orang, berang awak kecewa awak. Ya tu, lah ciko dan babuik di masaji kuah, ndak yo barago dan ya kan. Itu Bapak Ibu tu. Bapak kalau ria tak akan tenang. Ayam kau dabi karena sifat ayam kau Bapak Ibu, ayam jantan kau Bapak Ibu, masyaallah perangainya Pak. Ayam jantan kau Pak, perangainya asa nampak nang gadi Pak, nang batino nyo gerese tu. Gerese. Nyo gerese Pak. Gerese. Ya kan? Sudah tu lari nang batino tu, lari nak nyo lala Pak. Nyo buru nang batino kau mah. Lah pagi-pagi lari nang batino Pak nyo kaja tari. Dape Pak nyo perkosa. Iya Pak. Celah kita Pak. Dapat nang batino kau nyo perkosa langsung Pak. Lah sudah nyo perkosa Pak, dak minta maaf, dak bertobat lah Pak. Bakukuknya. Ya Pak. Ya ndak. Ini perangai buruk Pak. Perangai buruk ke apa? Ala karajo salah bangga loh. Ya Pak, dak bertobat, dak minta ampunnya lah. Salah karajo Pak bakukuk.
Bakukuk tu kan bangga nama tu Pak. Ada orang macam tu Pak, lah jadi kerajo salah Pak, bangga lo Pak. Ya, tatangkuk ambil video mesum misalnya dan tatangkuk iko dah lo di TV tu Pak. Wawancara lo tu mah. Diundang lo talk show kan kamari tu. Dak do malu sakit Allah aja. Ya Pak. Tatangkuk korupsi Pak, lah diagi baju rompi oren tu Pak. Ini dah santai wawancara TV Pak. Itulah manusia nak punya malu tu sama jo ayam nama tu. Ya, orang nak punya malu. Itu. Nak ada ketenangan hati itu. Itu filosofinya kenapa 4 ekor ayam itu. Nah, jadi itu Bapak Ibu ya. Ibrahim, kenapa itu disebut Ibrahim? Jadi ini pembuka cerita Ibrahim, ya, dia mencari Tuhan dan mencari kebenaran tentang akhirat. Nah, itulah kenapa tadi Ibrahim disebutkan Allah diberikan rusdah min qablu, mendapatkan hidayah jauh sebelum dia diutus jadi nabi. Jadi pengukuhan dia sebagai nabi itu dia sudah mendapatkan hidayah sebelum itu. Kalau Nabi Muhammad enggak, diangkat jadi nabi langsung dapat hidayah. Kan Nabi Muhammad bertahanus di Gua Hira dulu. Turun wahyu usia 40 tahun baru Nabi diangkat jadi rasul ketika turun wahyu. Ini enggak. Nabi Ibrahim sudah mencari kebenaran jauh sebelum dia diangkat jadi nabi di masa persembunyiannya. Ya, ketika dia diasingkan oleh bapaknya karena menghindar dari kebijakan Namrud yang membunuh semua anak yang lahir di masa itu karena dia takut mahkotanya akan dihancurkan, kerajaannya akan dihancurkan. Kalau ada pertanyaan Bapak Ibu, kalau Nabi Ibrahim enggak? Nanti Nabi Ibrahim setelah menemukan kebenaran, dia kemudian disuruh berdakwah kepada ayahnya, kepada kaumnya. Lalu kemudian selama berdakwah itu enggak ada satupun yang mengikuti dia. Makanya nanti Ibrahim ini Bapak Ibu, ya, diusir oleh ayahnya sendiri. Kata ayahnya, la illam tantahi la arjumannakum awwahjurni maliya. Kalau engkau tidak berhenti juga berdakwah, maka engkau saya rajam, saya bunuh. Engkau saya bunuh dengan tangan saya sendiri. Atau engkau pergilah dari tempat ini. Karena Raja Namrud dah kehabisan akal, dibakar tak mempan. Nanti akan kita baca ceritanya ketika Ibrahim menghancurkan patung-patung yang disembah kaumnya. Itu Ibrahim, Raja Namrud kalah debat. Ya memang orang kalau kalah debat, Bapak Ibu, main otot lah. Ya kalah debat, maka kata Raja Namrud, hariku, sekarang bakar Ibrahim. Maka dikumpulkan kayu bakar yang banyak, bahkan ceritanya tidak ada api yang sebesar itu pernah nyala di muka bumi. Tidak ada api yang pernah nyala di muka bumi sebesar api pembakar Ibrahim. Tidak ada Pak. Semua rakyat Babil itu mengumpulkan kayu, sampai nenek-nenek pun ikut mengumpul kayu Pak. Saking tidak ada yang membela Ibrahim, semua satu kerajaan memusuhi dia. Satu kerajaan Pak. Yang beriman itu cuma 2 orang, istrinya dan itu Nabi Lut kemenakannya. Itu satu kerajaan memusuhi dia, sampai nenek-nenek, anak-anak pun bergotong royong semua mengumpulkan kayu bakar untuk membakar Ibrahim. Sampai-sampai ketika Ibrahim hendak dibakar, Bapak Ibu, diceritakan tak bisa pula memasukkan Ibrahim ke dalam api. Saking gadangnya api itu. Itu baca caranya lah. Ada seseorang bikin usul, bikin menjanik namanya. Menjanik itu ketapel besar. Jadi dibuatlah ketapel besar. Ibrahim dimasukkan di ketapel, ditarik sama-sama, dilempar ke tengah api itu Pak. Kalau tidak bisa masuk sendiri, tidak bisa dilemparkan manusia biasa. Kenapa? Apinya terlalu besar. Ya, karena itu yang dialami Ibrahim. Tapi kata Allah, ya narukuni barda wa salaman ala Ibrahim. Ya, ketika dilempar ke dalam api, tidak nampak Ibrahim Pak dalam api itu. Padahal Ibrahim itu duduk saja dalam api itu. Ya Pak. Orang menonton sama-sama Pak, jadi tontonan tuh. Ya, sekerajaan tuh menonton Ibrahim dibakar tuh. Tapi Ibrahim tidak ada hangus, satu bulu pun tidak rusak. Dia duduk-duduk aja dalam api itu. Karena api itu sejuk. Ya, sejuk. Sampai apinya padam, dia keluar, kaget Namrud Pak. Kenapa tidak hangus? Itu Bapak Ibu ya. Itu Ibrahim mengalami begitu. Jadi ya, yang berdialog dengan Tuhan di Bukit Tursina itu Nabi Musa, bukan Nabi Ibrahim. Tapi Nabi Ibrahim nanti setelah dibakar dan hangus, diusir bapaknya, dia pindah ke Palestina. Nah, nanti di Palestina lah dia berdakwah bersama anak istrinya. Nanti di Palestina itu dia kemudian menikah lagi dengan Siti Hajar. Nanti kita bahas ceritanya. Siti Hajar itu budak yang diberikan Raja Mesir. Lalu dibawalah kenapa dapat budak itu nanti ada ceritanya pula.
Kenapa Nabi Ibrahim dapat budak Siti Hajar? Karena Nabi Ibrahim dan Siti Sarah kan lama tidak punya anak, 80 tahun tidak punya anak dan berdoa selalu agar dapat anak. Lalu kemudian suatu hari berjalanlah dia pergi ke Mesir. Di Mesir itu ada kebijakan, apa kebijakan? Kalau ada perempuan baru datang ke negeri itu akan ditangkap raja dan diambil jadi istri raja. Nah, raja begitu. Asal nampak ni rancak-rancak ngambil saya. Nah, kecuali kalau kita bawa saudara kita. Makanya ketika sampai di sana ditangkap Ibrahim, dibawa ke hadapan raja karena Sarah ini cantik sekali, cantik sekali. Lalu raja ingin mengambil ini Sarah. Maka ditanya ke Ibrahim, ini siapa? Ibrahim berkata, ini saudari saya, saudara saya. Nah, dia makanya Ibrahim itu pernah disebutkan oleh Nabi, Ibrahim itu berbohong 3 kali. Berbohong 3 kali. Ya, bohong pertama tuh ketika dia nanti diajak beribadah oleh kaumnya menyembah berhala, dia berkata ini sakim, saya sakit. Itu bohong pertama tuh, saya sakit. Padahal dia tidak sakit. Padahal walaupun sakit di sana, dalam bahasa Arab itu ada namanya tauriyah. Tauriyah itu maksudnya menyebutkan kata yang maknanya makna dekat, tapi yang dimaksud makna jauh. Misalnya begini, prof. Orang paham prof itu profesor kan? Tapi yang dimaksud oleh pembicara bukan profesor, provokator. Nah, itu. Itu namanya tauriyah. Jadi yang dimaksud ini, orang paham maknanya ini, tapi yang dimaksud oleh pembicara nah itu. Jadi saya sakit itu maksudnya bukan sakit yang dipahami orang banyak. Dia sakit hati melihat kaumnya menyembah berhala. Itu maksudnya. Tak bohong dia itu. Lalu yang kedua ketika dia menghancurkan berhala, patung-patung, ditinggalkan kapak pada yang besar. Ketika ditanya oleh Raja Nur, engkaukah yang menghancurkan Tuhan-Tuhan kami? Kata Ibrahim, tanyalah yang besar itu. Itu kapak di lehernya jika dia bisa berbicara. Artikan dia tidak bisa bicara. Berarti saya. Itu maksudnya. Ibrahim kan berkata begini, tanyalah yang besar yang kapak di lehernya jika dia bisa menjawab. Kan dia tidak bisa jawab. Berarti yang menghancurkan siapa? Ya saya. Karena dia kan tidak bisa jawab. Itu bahasa Ibrahim begitu. Karena Ibrahim itu cerdas, rusdah. Dia dapat rusdah tadi, cerdas. Ya, makanya dialog Ibrahim dengan kaumnya itu membungkam semua argumentasi kaumnya. Jadi kebodohan kaumnya itu Ibrahim balikkan kepada mereka. Argumen mereka yang lemah itu memukul mereka sendiri. Ya. Coba, dia berkata, ini Tuhan kami. Lalu kata Ibrahim, udahlah, dihancurkan. Lalu kemudian taruh kapak di lehernya yang satu. Ini yang menghancurkan hari ini. Gitu. Kata dia, bagaimana ini? Dia bicara aja tidak bisa, kata Namrud dan kaumnya. Kan? Anda bicara Anda tidak bisa, kenapa juga kalian sembah? Nah, yang terakhir Ibrahim berbohong karena menyelamatkan istrinya. Dia berkata, saudara saya. Kan memang saudara. Kita kan bersaudara semua. Sama anak turun Nabi Adam. Ya, tidak bohong dia itu. Makanya nanti ada sebuah riwayat Bapak Ibu, Nabi Ibrahim itu nanti di akhirat dia malu berdoa kepada Allah. Jadi kan begini, nanti kita di padang mahsyar itu ramai-ramai cari nabi-nabi. Karena udah lama berdiri, udah 50.000 tahun berdiri di padang mahsyar itu, tidak ada kejelasan, maka kita sepakat mencari nabi-nabi. Jadi sejak Nabi Adam dicari itu, Adam dicari sama-sama. Nanti jadi Nabi Adam, Pak. Bayangkan Pak, tidak pernah bersobuk Nabi Adam loh Pak. Kau cari Nabi Adam, Pak. Barulah kapan yang sama-sama, Pak. Kau lihat dulu foto Nabi Adam, tidak ada, Pak. Kau tidak ada, Pak. Foto tidak ada. Nunjuk Nabi Adam pun tidak bersarawar di situ, tidak baju di situ, Pak. Bah mencari Pak Nabi Adam, tidak ada nomor HP-nya, ya kan? WA pulai, maka dicari itu, Pak. Maki-maki lah, sari Adam, gitu. Adam kan banyak lah, Pak. Adalah mangke tangan bagi itu mah. Oh iyo cuma manganya. Adam iyo, Adam mang. Adam Jordan ini ndak waang loh. Ya, Pak. Cari sama-sama tuh, Pak. Ya toh. Nggak dicari sama-sama tuh. Ketemu Nabi Adam, Adam meminta lah engkau pada Tuhan, engkau nenek moyang kami. Dak taluk kami di padang mahsyar, kalau minta lah ke Tuhan. Dia kata Nabi Adam, malu ambu. Bakal itu ambu berdosa dulu. Kalian diusir di surga karena saya. Dosa itu dapat diampuni atau tidak saya tidak tahu nih. Yang lainlah cari. Nabi Adam pun malu meminta kepada Allah karena pernah berdosa. Nabi Nuh juga begitu. Cari pula Nabi Nuh sama-sama. Nuh pun tidak mau.
Kenapa tidak mau malu saya berdoa? Kenapa? Saya 1000 tahun hidup, anak istri saya pun tidak beriman dengan saya. Malu saya. Tuh malu Bapak Ibu. Nabi Adam kau malu, Nabi Nuh malu. Cari siapa lagi? Cari Nabi Ibrahim. Dicari pula Nabi Ibrahim, ketemu Nabi Ibrahim. Memintalah kita Ibrahim, berdoalah engkau kepada Allah. Supaya hisab lagi. Tak kuat kita di padang mahsyar ni. Kata Ibrahim, malu saya berdoa kepada Allah. Kenapa? Saya pernah berbohong 3 kali. Yang bohong itu apakah diampuni Allah atau tidak. Jadi Ibrahim itu merasa berdosa. Makanya Ibrahim disebut la'awahun munib. Ibrahim itu yang banyak, yang penyantun tapi banyak bertobat. Kenapa Nabi Adam munib banyak bertobat? Dia tidak berdosa kan? Karena dia pernah melakukan kesalahan menurut dia itu salah. Padahal menurut Allah tidak. Berbohong dia 3 kali. Karena bohong itu Ibu sebenarnya boleh. Boleh berbohong. Kalau memang kepentingannya seperti menyelamatkan akidah kita. Itu boleh berbohong tu Pak. Atau menyelamatkan nyawa seperti menyelamatkan Siti Sarah dari perampasan tadi. Itu boleh. Makanya dalam hadis Nabi itu ada 3 bohong yang dapat pahala Pak. 3 bohong dapat pahala, tidak berdosa. 1 berbohong dalam perang. Jadi kalau dalam perang ini sedang berkecamuk, ada orang lari diburu, lalu kita nampak, lalu dikejar, lalu ditanya orang, Pak, ada orang lalu siko Pak lari. Jangan dikatakan iya. Jangan tunjuk di mata sampai menyuruhnya mati beko. Ya kan? Boleh berbohong. Boleh. Dapat pahala menyelamatkan nyawa orang tu. Boleh. Yang kedua berbohong untuk mendamaikan orang. Jadi ada orang bercakap Ibu berdua dak akur lah. Saling bermusuhan tu Pak. Keduanya kawan jawab. Datang si A memburuk-burukan si B. Beko tibolo si B bertanya, kecek si A tadi Ibu. Jadi luri mengecek sadonyo, berjadi bercakap mereka. Kan berbohong lah. Kecek si Anu, kecek si A tu tadi ibu elok sebenarnya. Ibu pemurah. Supaya berdamainya. Kan berbohong tu boleh. Boleh berpahala. Nah, yang ketiga berbohong menyenangkan hati istri. Ini boleh. Berbohong menyenangkan hati istri itu boleh. Tapi bukan membohongi istri. Membohongi istri itu beda Pak. Ya kan? Apa dapat PT 10 juta tu Ibu apa lipik dulu separuh. Lagi 5 ke Ibu. Segikonya Pak, yo sikonya cak Pak. Itu membohongi istri tu Pak. Dosa tu. Ini berbohong menyenangkan hati istri itu boleh. Contohnya Ustaz gini. Ibu masak ibu ko tak puas rasanya ndak berasa itu. Amba katanya. Ibu tu kalau nyo masaknya bertanya kawak sarang makan tu mah, "Mbak apa? Le lama Pak?" Jangan jujur Pak jawab. Jujur nyo tonggiang sadoi ko. Kalau bertanya ibu, "Ba rasa Pak, le lama Pak?" Ibu dari dulu masak tak pernah berubah rasanya. Kan baduto nama tu. Karena ibu-ibu kalau dipuji masakannya senang. Jangan tak dipuji Pak. Pokoknya ibu asal masak jangan pernah Pak jujur dengan masakan ibu. Baku ambas ke ibu jangan. Pokoknya asal masak ibu kok mantap tarui, mantap, pokoknya mantap. Karena ibu kok senang Pak asal dimasak, asal dipuji masakannya Paknya dak tantu hari masak sekali jodoh Pak. Tapi sempat wak komentari Pak. Ambasnya ibu kau mereka masak kau dan nak masak sulaish. Jadi berbohong menyenangkan hati istri itu boleh berpahala. Jadi tidak seluruhnya bohong tu dilarang Ibu ya. Nabi Ibrahim pernah begitu. Tapi ini dulu Ibu ya, pembuka cerita Ibrahim di surat Al-An'am ya, mulai ayat 74 sampai ayat 79 di mana Ibrahim mencari Tuhan ya. Nanti akan kita lihat seperti apa dakwah Ibrahim kepada umatnya, kepada kaumnya dan kepada ayahnya dan bagaimana konsekuensi dakwahnya dan ending dakwah Ibrahim itu seperti apa. Begitu dulu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih kurang mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.